Intel baru aja kehilangan 100 miliar dolar. Bukan karena perang, bukan karena meteor jatuh ke markas mereka, tapi karena satu dokumen dari Beijing. Dan di balik dokumen itu ada sesuatu yang lebih mengerikan. Era chip Amerika mungkin sudah berakhir. Dan kenapa Trump panik padahal dia bukan CEO Intel? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Kenapa sang raksasa teknologi goyang? 12 April 2025, langit Beijing mendung, lalu lintas macet seperti biasa. Orang-orang sibuk ngejar waktu, ngopi di pinggir jalan, buka laptop. Tapi satu email dari kementerian berhasil bikin jantung para petinggi Intel, AMD, dan Micron berdebar lebih kencang dari alarm gempa Tokyo. Hari itu Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok menjatuhkan palu gudam. Seluruh lembaga negara dan BUMN dilarang menggunakan chip dari Amerika Serikat. Ini tuh bukan himbauan, ini tuh beneran larangan resmi dan berlaku seketika. Dan efeknya kayak narik kabel listrik dari server pusat, mati mendadak. Intel, AMD, Micron langsung dicoret dari daftar vendor. Kontrak ratusan juta dolar dengan Cina Mobile dibatalkan dalam satu paragraf. Data center Huawei dikosongkan dari prosesor Amerika seperti bersih-bersih rumah waktu nyambut mertua. Dan dalam waktu 48 jam, saham Intel runtuh 18,3%. Sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat hilang dari kapitalisasi pasar. Uang yang bisa bikin satu negara kecil hidup nyaman selama 10 tahun lenyap secepat menghapus file dari recycle bin. Ya jelas saja hal ini bikin investor panik, papan bursa merah darah. Dan Intel cuma bisa bengong sambil nunggu damage control dari tim PR yang juga udah kehabisan nafas. Saking cepatnya guncangan ini, pasar bahkan gak sempet bilang atau ngasih tahu. Mereka cuma bisa kaget, gila ya ini awal dari perang dingin versi 2.0? Apa emang Amerika salah langkah aja nih? Tapi yang pasti ini disebabkan oleh masalah lama yang meledak. Larangan menggunakan chip dari Amerika ini bukan sekedar satu peraturan. Ini bukan cuma soal copot satu kabel dan ganti colokan lain. Ini tentang ketergantungan. Ketergantungan yang selama ini diam-diam disimpan rapi di balik laporan keuangan dan senyum manis para eksekutif. Intel, si raksasa silikon dari Amerika, udah terlalu nyaman, terlalu bergantung pada pasar Tiongkok. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir dari sana, kayak infus gizi buat perusahaan yang mulai lelah berlari. Tahun 2024 aja 22 miliar dolar datang dari negeri tirai bambu. Itu hampir 27% dari total pendapatan mereka. Dan di balik angka itu ada ironi. Karena meskipun pendapatan masih besar, Intel sebenarnya udah lama mulai ngos-ngosan. Dulu mereka penguasa mutlak, raja tanpa tandingan. Perlu diketahui juga, tahun 2011 80% pangsa pasar prosesor PC dikuasai mereka. Tapi sekarang tinggal 57%. Waduh, kepotongnya tuh banyak banget, dari 80 ke 57. Sisanya udah dipreteli pelan-pelan sama AMD, Apple, dan bahkan pendatang baru kayak ARM. Kenapa bisa? Karena teknologi mereka ketinggalan kereta. Proses manufaktur 10 nanometer dan 7 nanometernya itu telat. Sementara kompetitor udah tancap gas pakai roket. AMD nongol dengan chip canggih dan harga lebih bersahabat. Apple, mereka bilang, kita bikin sendiri aja. Dan lahirlah M1 yang bikin dunia ternganga. Dan sekarang Tiongkok yang dulu jadi salah satu pelanggan terbesarnya dengan santai bilang, makasih. Itu tuh kalimat sopan yang artinya selamat tinggal. Dan Intel cuma bisa senyum kecut sambil nonton pangsa pasarnya perlahan-lahan dibongkar oleh kompetitor, oleh waktu, dan kini oleh keputusan politik. Tapi kenapa Intel raja tanpa tahta? Ya kalau Intel itu tokoh film, mereka itu bukan Iron Man, tapi lebih mirip Raja Inggris, punya gelar tapi nggak punya kuasa. Huawei sekarang bisa bikin chip 5 nanometer sendiri tanpa alat EUV dari barat. Pakai teknik multi patterning kayak main Tetris di tingkat dewa. Dan hasilnya Mate 70 Pro laku 40 juta unit dalam 6 bulan. Sementara itu Intel sibuk ngurus pembangunan pabrik di Ohio yang bahkan izin lingkungannya aja masih nyangkut. Terus yang kena siapa aja? Masa cuma Intel aja yang kena? Yang kena bukan cuma Intel, ITF semikonduktor kayak SOX dan SMH ikut nyungsep. Pasar AS langsung kena flu geopolitik. Tapi yang paling bikin merinding adalah dokumen internal yang bocor. Tiongkok punya rencana menghapus seluruh chip buatan Amerika Serikat dari sistem publik sebelum akhir 2027. Dan mereka tuh beneran serius. Di kuartal pertama 2025, 75% infrastruktur strategis di Tiongkok udah pindah ke chip buatan lokal. Gila nggak tuh? Ini bener-bener pengen hapus chip Amerika dari daratan Cina. Mantep, mantep.
Tapi kenapa ya Amerika bisa kehilangan monopolinya? Amerika selama ini mikir dengan egonya, tanpa teknologi mereka dunia bakal lumpuh. Tapi nyatanya malah Tiongkok lagi bikin ekosistem paralel, versi metriknya sendiri tanpa bantuan Morpheus dari Silicon Valley. SMIC naik 47% dari pendapatannya. Huawei dapat 58 miliar dolar dukungan negara. Sementara Intel PHK 1.250 karyawan. Pendapatan dari pusat data turun 22% dan harga laptop berbasis Intel bakal naik 17%. Tambah semakin nyungsep nggak itu? Dan inilah pertarungan teknologi tanpa jalan mundur. Kini dunia bukan lagi sekedar adu siapa yang paling jenius meracik silikon super kompleks. Pertarungan ini bukan cuma tentang siapa yang tercepat, termutakhir atau paling canggih, tapi tentang siapa yang bisa bikin chip tanpa bantuan musuhnya sendiri. Karena di era ini teknologi bukan cuma alat tapi senjata. Dan di setiap chip yang diproduksi bisa jadi peluru di medan perang global yang sunyi tapi brutal. Amerika sadar mereka udah ngelontori 52 miliar dolar lewat chip ACT, sebuah investasi raksasa buat bangkitin industri semikonduktor lokal yang udah lama tertidur di bawah selimut outsourcing. Dan Intel, mereka dapat bagian yang paling besar. Tapi apa cukup? Di sisi lain, TSMC di Taiwan, si tangan kanan teknologi dunia, udah bersiap produksi chip 3 nanometer di Arizona. Sementara itu Intel masih keringetan ngejar node 18A yang baru mungkin bisa dipakai massal tahun 2026. Itu pun kalau nggak molor lagi. Yang sayangnya udah jadi semacam kebiasaan baru buat mereka, molor terus sampai nggak sadar udah dikejar negara lain. Jadi masalah sekarang bukan sekedar soal teknologi, bukan cuma tentang bikin transistor makin kecil dan makin rapat, tapi tentang 3 hal yang lebih susah dibeli pakai uang. Pertama, itu waktu, karena pasar nggak mau nunggu. Kedua, kredibilitas, karena sekali diragukan kepercayaan hilang lebih cepat dan jatuhnya saham. Dan realita, kadang perencanaan bisa gagal dengan situasi yang tiba-tiba berubah. Bahwa dalam dunia yang makin dipenuhi ketegangan geopolitik, kemandirian teknologi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal menang? Yang paling cepat bikin chip atau yang paling cepat memutuskan ketergantungan? Intel mungkin masih bisa bangkit, tapi kalau mereka terus mengandalkan kejayaan masa lalu, mereka akan jadi dinosaurus di zaman purba. Besar, bersejarah, tapi punah. Dan pertanyaannya sekarang, kalau Amerika aja mulai ditinggalin, kita gimana nih? Mengingat negeri kita sangat aware dan siap banget nih. Masyarakat kita aja sangat cerdas. Mantap. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar dong. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.